Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan materi mengenai International Strategic Alliance. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa submateri, yaitu jenis Strategic Alliance, motif dan manfaat aliansi global, aliansi lintas perbatasan, panduan untuk membangun aliansi yang sukses serta studi kasus penerapan Strategic Alliance pada perusahaan multinasional. Sebelum memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Dari saya sendiri, Aini Waizaskia dengan NIM 17056241139. Saya Najla Kaira Al-Khwarizmi dengan NIM 1705624138. Dengan saya Tita Diani Savitri dengan NIM 17056241137. Dan saya Tubagus Surandika dengan NIM 17056240052. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai pembahasan mengenai strategic alliance. Nah, di era globalisasi saat ini, perusahaan itu tidak selalu bersaing secara langsung. Banyak perusahaan justru memilih bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Bentuk kerjasama inilah yang disebut dengan strategic alliance. Menurut Griffin dan Pustay, strategic alliance itu merupakan pengaturan bisnis yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih untuk bekerja sama dalam jangka waktu tertentu. Guna memperoleh keuntungan bersama, melalui strategic alliance, perusahaan dapat saling berbagi sumber daya, teknologi, pengalaman, maupun akses pasar tanpa harus bergabung sepenuhnya menjadi satu perusahaan. Strategi alliance memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama adalah melibatkan dua pihak atau lebih. Artinya, kerjasama ini dilakukan oleh beberapa perusahaan yang memiliki tujuan tertentu. Contohnya ada kerjasama antar perusahaan dari kamera, yaitu perusahaan Kodak, Fuji, Canon, Minolta, dan Nikon dalam pengembangannya dalam teknologi Advanced Photo System atau APS di tahun 1990-an. Nah, yang kedua, adanya kepentingan bersama. Walaupun masing-masing perusahaan memiliki tujuan bisnis sendiri, mereka tetap bekerja sama karena terdapat manfaat yang ingin dicapai bersama. Contohnya, Boeing dengan Fuji, Mitsubishi, dan Kawasaki dalam pengembangan Boeing 777. Yang ketiga adalah koordinasi antar mitra. Dalam strategic alliance, setiap perusahaan memiliki peran yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi agar kerjasama dapat berjalan efektif. Contohnya, kerjasama IMAX dan Wanda Cinema Line di China, di mana IMAX menyediakan teknologi proyeksi dan sedangkan Wanda mengembangkan jaringan bioskopnya di China. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa strategic alliance merupakan kerjasama strategis yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan yang sulit dicapai jika dilakukan sendiri. Boleh di next? Nah, masuk pada bentuk strategic alliance. Strategic alliance dibagi menjadi dua. Pertama adalah joint venture atau JV, yaitu bentuk kerjasama di mana dua perusahaan atau lebih membentuk entitas atau perusahaan baru yang terpisah secara hukum. Dalam bentuk ini, para mitra biasanya berbagi model, kepemilikan, risiko, dan pengelolaan perusahaan bersama. Karena bentuk perusahaannya baru, JV umumnya digunakan untuk kerjasama dengan waktu yang jangka panjang dan proyek yang butuh investasi yang besar. Contohnya, Serial Partners Worldwide atau CPW yang merupakan kerjasama antara Nestle dan General Mills dalam memasarkan produk sereal di berbagai negara. Sedangkan non-GV strategic adalah kerjasama yang tidak membentuk perusahaan baru. Masing-masing perusahaan tetap berdiri sendiri, namun bekerja sama dalam bidang tertentu seperti pemasaran, distribusi, teknologi, maupun pengembangan produk. Bentuk ini lebih fleksibel dan lebih mudah diakhiri. Contohnya seperti mengakhiri kontrak, menyelesaikan kewajiban yang masih ada, dan menjalankan bisnis masing-masing di akhirnya. Untuk kekurangannya, non-GV ini kurang stabil karena tingkat keterikatannya antar perusahaan lebih rendah dibandingkan GV. Contohnya, kerjasama United Airlines dan British Airways yang bekerja sama dalam layanan penerbangan internasional, seperti aliansi pemasaran rute internasional tanpa membentuk adanya perusahaan yang baru. Jadi, perbedaan utama antara GV dan non-GV terletak pada ada atau tidaknya pembentukan entitas bisnis baru. Boleh di next? Oke, selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan tentang motif atau alasan mengapa perusahaan melakukan aliansi global. Jadi, aliansi global adalah kerjasama antara dua perusahaan atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dan memperkuat bisnis mereka di pasar internasional.
Motif yang pertama yaitu ease of market entry. Maksudnya perusahaan jadi lebih mudah masuk dan berkembang di pasar baru. Contohnya TikTok dan Tokopedia. Dengan kerjasama ini, TikTok Shop jadi lebih mudah berkembang di Indonesia karena Tokopedia sudah punya pengalaman dan jaringan e-commerce yang besar. Motif kedua yaitu share risk, yaitu perusahaan berbagi biaya dan risiko bisnis bersama partner. Contohnya Disney dan Pixar. Dalam produksi film animasi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan risikonya juga tinggi. Karena itu mereka bekerja sama supaya risiko dan biaya produksinya bisa ditanggung bersama. Yang ketiga ada share knowledge and expertise. Maksudnya perusahaan saling berbagi teknologi, pengetahuan, dan pengalaman. Contohnya Nike dan Apple. Nike unggul di bidang olahraga, sedangkan Apple unggul di bidang teknologi. Jadi mereka bekerja sama untuk membuat teknologi olahraga seperti Nike Plus yang bisa terhubung dengan perangkat Apple. Yang terakhir yaitu synergy and competitive advantage. Artinya perusahaan menggabungkan kekuatan mereka supaya lebih unggul dibanding kompetitor. Contohnya Uniqlo and Disney. Uniqlo menggabungkan produk fashion mereka dengan karakter Disney sehingga produknya jadi lebih menarik dan memiliki daya tarik global. Boleh next? Baik, selanjutnya ada manfaat aliansi global. Manfaat pertama yaitu mempercepat ekspansi pasar internasional, jadi perusahaan lebih mudah menjangkau pasar baru. Contohnya TikTok dan Tokopedia yang membantu TikTok Shop berkembang lebih cepat di Indonesia. Manfaat kedua yaitu mengurangi biaya dan risiko bisnis. Contohnya Disney dan Pixar yang berbagi biaya produksi film animasi sehingga risikonya menjadi lebih ringan. Selain itu, aliansi global juga membantu perusahaan memperoleh teknologi dan pengetahuan baru. Contohnya Nike dan Apple yang saling menggabungkan teknologi dan inovasi dalam produk olahraga digital. Manfaat lainnya yaitu meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Contohnya Uniqlo dan Disney yang berhasil membuat produk kolaborasi yang menarik perhatian konsumen di berbagai negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa aliansi global membantu perusahaan berkembang lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih kuat dalam persaingan internasional. Oke, boleh next. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian aliansi lintas perbatasan atau aliansi lintas batas. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada comprehensive alliance atau aliansi komprehensif, dan juga ada functional alliance atau aliansi fungsional. Nah, di comprehensive alliance ini ada karakteristiknya. Yang pertama yaitu mitra terlibat di seluruh kegiatan atau aktivitas bisnis. Yang pertama itu dari R&D, yang kedua dari desain, yang ketiga itu produksi, yang keempat pemasaran, dan yang terakhir itu dari distribusinya. Nah, karena cakupannya ini sangat luas, jadi aliansi ini hampir selalu berbentuk joint venture, alias membentuk entitas baru yang terpisah dari kedua perusahaan induknya. Kenapa? Karena kerjasama seluas ini itu butuh struktur organisasi yang jelas dan juga formal. Contoh yang paling terkenal ini adalah Cereal Partners Worldwide atau CPW, yaitu joint venture antara General Mills dari Amerika Serikat dan juga Nestle dari Swiss. General Mills membawa teknologi pembuatan sereal, Nestle membawa jaringan distribusi dan nama besar di Eropa. Nah, hasilnya itu apa? Hasilnya itu mereka berhasil bersaing langsung dengan Kellogg dari pasar Eropa. Lalu selanjutnya ada functional alliance atau aliansi fungsional. Nah, yang pertama di sini ada production alliance, yaitu dua perusahaan memproduksi bersama di fasilitas yang bersama. Contohnya itu Sony dan Sharp itu memproduksi di pabrik panel LCD di Jepang. Terus yang kedua itu ada marketing alliance, yaitu berbagi layanan atau keahlian pemasaran untuk masuk ke pasar baru. Terus yang ketiga itu ada financial alliance, yaitu berbagi resiko finansial pada proyek besar. Dan yang terakhir itu ada R&D alliance, yaitu riset bersama untuk produk atau teknologi baru. Nah, ini sering juga nggak berupa joint venture. Contohnya itu BMW
plus Toyota, yaitu untuk riset baterai kendaraan listrik. Itu. Boleh next. Oke, selanjutnya ini masuk ke dalam motivasi strategis aliansi lintas batas. Yang pertama yaitu menghindari hambatan perdagangan. Karena tarif tinggi, kuota impor ketat, dan juga aturan lisensi proteksionis itu membuat produksi lokal via mitra. Contohnya adalah Numi, yaitu Toyota XGM, yaitu produksi lokal menghindari kuota impor dari AS. Lalu yang kedua ini adalah pembagian beban biaya penelitian dan juga pengembangan atau R&D. Di era teknologi ini yang berkembang pesat ini, biaya mengembangkan teknologi baru bisa mencapai angka yang luar biasa. Pengembangan atau satu prosesor generasi terbaru bisa menelan biaya lebih dari 1 miliar dolar, dan pengembangan obat baru itu bisa membutuhkan 10 hingga 15 tahun penelitian dengan biaya yang tidak kalah besarnya. Di sini contohnya itu ada Intel dan Samsung yang pernah membentuk aliansi strategis untuk berbagi beban pengembangan teknologi semikonduktor generasi berikutnya. Itu. Terus yang ketiga itu ada motivasi percepatan penetrasi pasar, yaitu mempercepat penetrasi atau masuk ke pasar baru. Nah, ketika sebuah perusahaan ingin masuk ke pasar asing, ada dua jalan, yaitu pertama itu membangun semuanya dari nol, mendirikan kantor, merekrut tim lokal, membangun saluran distribusi, dan membangun kesadaran merek. Atau yang kedua itu bermitra dengan perusahaan yang sudah memiliki semua itu. Dari kedua opsi ini, jelas opsi kedua ini lebih cepat dan juga lebih efisien. Dengan bermitra dengan perusahaan lokal yang sudah mapan, perusahaan asing ini bisa langsung mendapatkan akses ke jaringan distribusi yang sudah terbangun, basis pelanggan yang sudah loyal, dan yang tidak kalah penting pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen lokal yang seringkali sangat berbeda dengan pasar asalnya. Terus yang keempat ini atau yang terakhir ini ada proteksi geopolitik dan juga risiko politik. Motivasi keempat ini mungkin yang paling sering diabaikan dalam analisis bisnis biasa, padahal sangat krusial, yaitu proteksi geopolitik dan juga mitigasi risiko politik. Ketika perusahaan beroperasi di negara asing, mereka sepenuhnya tunduk pada hukum dan politik yang ada di negara tersebut gitu kan. Kebijakan bisa berubah dalam semalam, nasionalisasi aset, pembatasan repatriasi keuntungan, dan juga pemutusan hubungan diplomatik antar negara gitu. Nah, contoh yang paling ilustratif nih adalah Hong Kong Disneyland. Jadi Disney ini enggak sendirian masuk ke pasar Tiongkok. Mereka bermitra dengan pemerintah Tiongkok yang memegang 57% kepemilikan taman hiburan tersebut. Nah, contoh lainnya juga ada Maytag, yaitu produsen peralatan rumah tangga Amerika yang bermitra dengan Roshida dari Tiongkok. Ini aliansi ini memberikan Maytag akses ke jaringan distribusi dan proteksi dari regulasi lokal yang rumit. Boleh next? Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian perbandingan tata kelola, yaitu ekuitas dan juga non-ekuitas gitu. Di slide ini itu jantung dari keseluruhan pembahasan yang sebelumnya kita bahas. Di sini kita nggak hanya mendaftar perbedaan antara ekuitas dan juga non-ekuitas, kita akan menganalisis perbedaan itu secara mendalam di 5 dimensi kritis gitu. Nah, di 5 dimensi ini ada dasar hukum, komitmen finansial, fleksibilitas, distribusi risiko, dan laba, dan terakhir itu ada keterlibatan manajemen. Di sini pembagiannya ada ekuitas dan non-ekuitas. Dari ekuitas sendiri, dasar hukumnya itu ada entitas hukum baru dan juga kepemilikan saham langsung. Dan di non-ekuitas yaitu murni kontrak tanpa bantuan usaha baru. Dan di komitmen finansial, ekuitas ini sangat tinggi dan investasi modal awal ini cukup besar. Nah, sedangkan non-ekuitas ini termasuk ke dalam kategori rendah sampai sedang dengan terbatasnya lingkup proyek. Dan yang ketiga, dimensi yang ketiga itu fleksibilitas, yaitu rendah dengan divestasi butuh likuiditas yang hukum yang cukup rumit. Sedangkan non-ekuitas ini sangat tinggi, yaitu dengan mudah dibentuk dan juga dibubarkan. Yang dimensi keempat ini dibagi ke kalau di ekuitas ini dibagi ke per persentase kepemilikan saham, sedangkan non-ekuitas ini fleksibel berdasarkan kontrak gitu. Dan
yang terakhir ini, keterlibatan manajemen ini sangat aktif. Jadi dewan direksi bersama plus kontrol harian, dan yang terakhir dari non-ekuitas ini termasuk ke dalam kategori yang terbatas dan juga komite koordinasi aja gitu. Boleh next. Oke, yang terakhir ini ada di bentuk-bentuk aliansi lintas batas. Nah, tadi kan kita udah ngebahas sebelumnya. Nah, ini adalah rincian dari ekuitas dan non-ekuitas. Kalau maaf. Sebenarnya ini itu bentuk dari non-ekuitas dan juga ekuitas. Nah, kalau non-ekuitas ini adalah kendaraan investasi di mana keuntungan dan tanggung jawab ini diberikan sesuai kontrak. Nah, setiap pihak itu memisahkan badan hukum dan juga memikul tanggung jawabnya sendiri. Contoh bentuknya ini ada banyak. Yang pertama itu ada perjanjian lisensi teknologi internasional. Yang kedua ini ada waralaba global atau franchise. Yang ketiga ini ada kontrak manufaktur. Yang keempat aliansi pemasaran bersama. Yang kelima ini aliansi produk bersama atau co-production. Dan yang terakhir ini ada konsorsium R&D strategis. Sedangkan ekuitas sendiri ini adalah suatu bentuk yang melibatkan investor asing langsung dengan pembelian saham suatu perusahaan di negara selain miliknya sendiri, yaitu termasuk pendirian anak perusahaan gitu. Contoh bentuknya itu yang seperti tadi udah dibahas juga di awal tentang International Joint Venture atau IJV. Terus ya ini adalah entitas hukum baru dengan kepemilikan modal bersama dari 2 atau lebih perusahaan berbeda negara. Terus yang kedua ini adalah merger lintas batas, yaitu penggabungan 2 perusahaan dari negara berbeda menjadi satu entitas yang tunggal. Terus yang ketiga ini ada akuisisi lintas batas, yaitu pembelian saham mayoritas perusahaan di negara lain. Dan yang terakhir ini ada pendirian anak perusahaan atau subsidiary, yaitu kepemilikan penuh induk beroperasi mandiri di negara tujuan. Oke, boleh next. Baik semuanya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai guidelines atau for successful strategic alliance atau pedoman untuk membangun aliansi strategis yang sukses menurut dari bukunya Griffin gitu ya dan Pastey. Jadi tidak semua aliansi strategis itu berhasil. Banyak banget nih kerjasama antar perusahaan yang akhirnya tuh gagal karena konflik, perbedaan tujuan, atau kurangnya kepercayaan. Nah, oleh karena itu, si Griffin tuh menjelaskan beberapa faktor penting nih yang harus diperhatikan agar aliansi dapat berjalan efektif dan memberikan keuntungan bagi seluruh pihak. Yang pertama, ada selection of partners. Jadi, faktor pertama ini adalah pemilihan mitra gitu ya. Nah, keberhasilan aliansi ini sangat ditentukan nih oleh siapa partner yang dipilih. Perusahaan itu nggak boleh hanya melihat ukuran atau popularitas calon mitra, tapi juga harus mempertimbangkan kesesuaian tujuan strategis. Nah, partner yang baik adalah partner yang memiliki visi yang sejalan, terus reputasi yang baik, sumber daya yang saling melengkapi, dan juga mampu membangun hubungan jangka panjang. Nah, sebagai contoh, jika satu perusahaan ingin fokus pada inovasi teknologi sementara perusahaan lain hanya mengejar keuntungan jangka pendek, maka potensi konflik ini kan bakal sangat besar banget ya. Nah, oleh karena itu, pemilihan partner merupakan fondasi utama keberhasilan aliansi. Lalu yang kedua, form of ownership. Ini adalah bentuk kepemilikan. Nah, dalam aliansi strategis, perusahaan itu harus menentukan bentuk kerjasama yang paling sesuai. Secara umum, terdapat 2 pilihan utama, yaitu equity alliance dan non-equity alliance. Pada equity alliance, kedua perusahaan itu memiliki kepemilikan saham atau membentuk perusahaan baru seperti joint venture. Sedangkan pada non-equity alliance, kerjasama itu dilakukan melalui kontrak tanpa membentuk entitas baru. Nah, pemilihan bentuk kepemilikan ini tuh sangat penting banget nih. Kenapa? Karena
akan mempengaruhi tingkat kontrol, pembagian resiko, fleksibilitas, dan komitmen masing-masing pihak. Lalu yang ketiga, ada trust atau kepercayaan. Nah, kalau menurut kelompok kami, kepercayaan ini tuh merupakan elemen yang sangat penting banget dalam aliansi strategis. Karena perusahaan itu harus berbagi informasi, teknologi, pengetahuan, bahkan terkadang rahasia bisnis. Jika nggak ada kepercayaan, maka perusahaan akan cenderung menahan informasi dan mencurigai partnernya. Akibatnya, proses kerjasama menjadi tidak efektif. Bahkan dikatakan di sini menurut Griffin, tanpa kepercayaan akan mudah terjadi konflik, kesalahpahaman, dan juga ketidakseimbangan hubungan yang dapat mengancam keberlangsungan aliansi. Lalu yang terakhir, ada joint management consideration. Nah, ini tuh adalah pertimbangan pengelolaan bersama. Maksudnya gimana? Jadi, aliansi strategis ini melibatkan dua organisasi yang berbeda budaya, sistem kerja, dan gaya manajemennya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengelolaan bersama yang jelas. Beberapa aspek yang harus diperhatikan itu yang pertama ada pembagian tugas yang jelas. Terus yang kedua, di sini bisa dilihat sistem komunikasi yang efektif, koordinasi antar perusahaan, penyelesaian konflik, pengambilan keputusan bersama, atau ketidakseimbangan kekuasaan. Lalu di sini saya akan membahas mengenai flexibility and adaptability to change. Maksudnya gimana sih? Nah, di faktor yang terakhir ini, lingkungan bisnis internasional itu selalu berubah, baik karena perkembangan teknologi, perubahan regulasi pemerintah, kondisi ekonomi global, maupun perubahan perilaku konsumen. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi aliansinya sesuai dengan kondisi yang berkembang. Nah, aliansi yang terlalu kaku biasanya nih sulit banget nih bertahan dalam jangka panjang. Sebaliknya, aliansi yang mampu beradaptasi akan lebih mudah mempertahankan daya saingnya di pasar global. Selanjutnya, di sini masuk studi kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah membahas konsep dan teori mengenai strategic alliance, selanjutnya kami akan melihat nih bagaimana konsep tersebut diterapkan secara nyata dalam dunia bisnis internasional melalui sebuah studi kasus. Jadi, pada tahun 2018, Starbucks dari Amerika Serikat dan Nestle dari Swiss jalin kemitraan strategik karena keduanya memiliki kebutuhan yang saling melengkapi. Starbucks memiliki merek kopi premium yang sangat kuat, tapi distribusi globalnya masih terbatas. Sebaliknya, Nestle memiliki jaringan distribusi internasional yang luas, namun membutuhkan produk kopi premium untuk memperkuat portofolio bisnisnya. Melalui kerjasama ini, Nestle bayar sekitar 7,15 miliar dolar Amerika Serikat untuk memperoleh hak lisensi, penjualan dan distribusi produk kopi serta teh Starbucks di luar dari gerai fisiknya. Nah, hasilnya produk Starbucks berhasil menjangkau lebih dari 80 negara dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua perusahaan. Boleh dilanjut? Nah, jika dianalisis, aliansi antar Starbucks dan Nestle ini termasuk pada strategi non-GV alliance, karena kedua perusahaan itu nggak membentuk entitas bisnis baru. Starbucks dan Nestle itu tetap berdiri secara terpisah secara hukumnya. Kerja sama mereka ini dilakukan melalui perjanjian lisensi, bukan melalui pembentukan perusahaan baru. Ruang lingkup kerjasamanya juga spesifik, yaitu hanya mencakup distribusi dan pemasaran produk Starbucks di luar dari gerai fisiknya. Boleh di next. Nah, kelihatan nih bukti dari keberhasilan aliansi strategik ini. Dilihat dari yang pertama, kerjasama ini berhasil nih ningkatin penjualan dan memperluas jangkauan pasar Starbucks secara globalnya. Yang kedua, kerjasama ini berhasil ningkatin penjualan dan memperluas jangkauan pasar Starbucks secara global, sehingga didapatkannya 1,6
billion yang Nestle itu dapatkan dari Starbucks on the go business globally and recently launched a range of ready-to-drink coffee beverage across Southeast Asia and Oceania. Ini signifikan banget kalau coffee bisnis di North America pada tahun 2022 itu naik sebesar 1,6 billion US dollar sehingga menaikkan incremental sales pada Nestle. Nah, yang ketiga, melalui Global Coffee Alliance, produk Starbucks itu telah menjangkau hampir 80 pasar di seluruh dunia dan lebih dari 14 miliar cangkir kopi telah dikonsumsi melalui berbagai saluran distribusi. Nah, dari ketiga bukti ini dapat disimpulkan nih bahwa strategic alliance itu antar Starbucks dan Nestle ini berhasil dan merupakan contoh kerjasama dari kedua perusahaan yang mampu bisa memanfaatkan keunggulan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Body next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan motif dan manfaat dari studi kasus tersebut. Nah, motif aliansinya itu dari sisi Starbucks, itu dapat memperluas jangkauan pasar global, dapat memanfaatkan jaringan distribusi Nestle yang sangat luas, dan mendapatkan dana untuk mendukung restrukturisasi perusahaan. Dan dari sisi Nestle, dapat memperkuat portofolio kopi premium, meningkatkan daya saing dengan espresso dan Keurig, dan memanfaatkan kekuatan merek Starbucks. Nah, dari manfaat aliansinya, yang pertama itu, produk Starbucks menjangkau lebih banyak negara, lalu penjualan produk retail Starbucks meningkat, dan distribusi melalui jaringan Nestle di 190 lebih dari 190 negara, dan yang terakhir, kedua perusahaan memperoleh keuntungan bersama. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk memperjelas teori yang telah dijelaskan tadi, di sini kita akan lanjut membahas tentang nature of the agreement atau kejelasan perjanjian. Nah, dari dalam kasus ini, tujuan kedua perusahaan itu udah sangat jelas nih ya, bahwa Starbucks ingin memperluas distribusi produk kopi kemasan ke pasar global tanpa harus ngebangun jaringan distribusi sendiri. Sementara itu, Nestle ingin memperkuat portofolio bisnis kopinya dengan memanfaatkan merek premium Starbucks. Nah, karena tujuan masing-masing jelas dan saling mendukung, kerjasama yang dapat berjalan efektif nih. Selanjutnya ada partnerships atau keamanan dan kepercayaan antar mitra. Nah, menurut Griffin, perusahaan itu harus merasa aman ketika berbagi sumber daya dengan partnernya. Nah, dalam kasus Starbucks dan Nestle, Starbucks itu tetap mempertahankan kepemilikan merek dan identitas produknya, sementara Nestle itu memperoleh hak distribusi global. Nah, kedua perusahaan memperoleh manfaat tanpa kehilangan keunggulan kompetitif masing-masing. Hal ini tuh menunjukkan adanya rasa aman dan kepercayaan dalam hubungan kerjasama mereka. Selanjutnya adalah learning potensial atau potensi pembelajaran. Aliansi yang baik memungkinkan kedua perusahaan itu saling belajar. Nestle memperoleh wawasan mengenai pengelolaan merek kopi premium Starbucks. Sebaliknya, Starbucks sendiri dapat mempelajari strategi distribusi global yang dimiliki Nestle. Nah, proses pertukaran pengetahuan ini tuh akhirnya menciptakan nilai tambah yang nggak cuma bersifat finansial, tapi juga meningkatkan kemampuan kompetitif kedua perusahaan dalam jangka panjang. Berikut adalah referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Selanjutnya akan diserahkan kembali ke moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai International Strategic Alliance. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana perusahaan membangun kerjasama strategis untuk mencapai keunggulan dalam persaingan global. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.